Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Wicaksono dengan NIM 121190128. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas metodologi penelitian manajemen industri bab 1 dengan judul Analisis Dampak Penerapan Key Performance Indikator atau KPI terhadap tingkat kepuasan pelanggan di perusahaan air minum di Lampung dengan pendekatan melalui analisis regresi linier. Yang pertama ada outline. Yang pertama terdapat latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, selanjutnya ada manfaat penelitian, selanjutnya yang terakhir ada batasan atau ruang lingkup penelitian. Untuk latar belakang, air minum merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini bisa dilihat bahwa 70% permukaan bumi tertutup air dan 2/3 tubuh manusia terdiri dari air. Kebutuhan yang pertama bagi terselenggaranya kesehatan yang baik adalah tersedianya air yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas, yaitu memenuhi syarat keberhasilan dan keamanan pada kehidupan masyarakat. Pada kehidupan masyarakat, air digunakan sebagai bahan utama yang digunakan untuk minum, masak, mandi, dan mencuci. Sedangkan pada bidang industri, air digunakan sebagai bahan utama pelarut, pencampur, dan pendinginan mesin. Semua kegiatan dilakukan, ada baiknya menggunakan air bersih. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan air bersih di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang terdapat berdampak pada kualitas dan kontinuitas penyedia air minum. Berdasarkan penelitian terbaru, meskipun akses terhadap air bersih di Indonesia terus meningkat, terdapat perbedaan signifikan antara akses air yang layak dan akses air yang aman. Hingga tahun 2018, 87,75% populasi Indonesia memiliki akses air layak, namun hanya 6,8% yang menikmati akses air aman. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar dalam infrastruktur dan manajemen pengelolaan air bersih, terutama wilayah pedesaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kemudahan mendapatkan suatu informasi, dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut agar dapat memenuhi harapan masyarakatnya. Pelayanan publik saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat yang dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, apabila tidak segera ditangani, akan memberikan dampak buruk bagi pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan kinerja secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam pelayanan. Menghadapi persaingan di era global, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Peningkatan kinerja karyawan sangat berkaitan dengan produktivitas kerja karyawan yang merupakan sumber daya manusia dalam perusahaan, sehingga SDM merupakan aset yang sangat penting dalam perusahaan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah melalui penerapan Key Performance Indicator atau KPI. KPI ini merupakan alat yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasionalnya berdasarkan ukuran-ukuran yang spesifik, terukur, dan relevan. Di industri air minum, KPI seringkali meliputi aspek-aspek seperti kualitas air, keandalan distribusi, waktu respon terhadap keluhan pelanggan, serta tingkat pemakaian air yang efisien. Dalam konteks layanan publik, implementasi KPI bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kinerja
internal perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan KPI di berbagai industri layanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Namun dalam konteks perusahaan air minum, dampak langsung KPI terhadap tingkat kepuasan pelanggan masih jarang diteliti. Hal ini penting untuk diinvestigasi lebih lanjut, mengingat bahwa tingkat kepuasan pelanggan merupakan indikator penting dari keberhasilan implementasi KPI. Di Indonesia, penyedia air minum umumnya dilakukan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM, yang salah satunya adalah di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penelitian mengangkat judul Analisis Dampak Penerapan Key Performance Indikator atau KPI terhadap tingkat kepuasan pelanggan di perusahaan air minum di Lampung. Pendekatan melalui analisis regresi linier. Penelitian ini berfokus pada perusahaan air minum di Lampung dengan tujuan untuk menganalisis dampak penerapan KPI terhadap tingkat kepuasan pelanggan di wilayah Lampung. Penelitian ini penting karena hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan air minum di Lampung dalam memperbaiki sistem manajemen mereka. Selain itu, hasil dalam penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara KPI dan kepuasan pelanggan di sektor layanan publik, khususnya di industri air minum. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear untuk melihat bagaimana hubungan antara variabel KPI dengan tingkat kepuasan pelanggan, sehingga dapat diidentifikasi indikator-indikator mana yang paling berpengaruh. Kemudian untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Penelitian ini akan mengkaji masalah utama, yaitu sebagai berikut. Bagaimana dampak penerapan Key Performance Indikator atau yang sering disebut KPI mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan pada perusahaan air minum di Lampung. Selanjutnya, masalah selanjutnya, seberapa signifikan hubungan antara indikator-indikator Key Performance Indikator atau KPI, kualitas air, keandalan layanan, dan waktu respon dengan dimensi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana model regresi linear dapat dikembangkan untuk memprediksi tingkat kepuasan pelanggan. Berdasarkan penerapan Key Performance Indikator di perusahaan air minum di Lampung. Selanjutnya ada tujuan dan asumsi penelitian. Untuk tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dampak penerapan KPI terhadap tingkat kepuasan pelanggan di perusahaan air minum di Lampung. Yang kedua, mengidentifikasi indikator KPI yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, mengembangkan model regresi linear untuk memprediksi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan penerapan KPI. Asumsi yang digunakan adalah bahwa perusahaan air minum di Lampung telah menerapkan KPI secara konsisten dan memiliki data yang dapat diakses untuk analisis. Selanjutnya ada manfaat dan kontribusi penelitian. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan dalam literatur manajemen kinerja dan kepuasan pelanggan di sektor layanan publik. Kemudian, untuk manfaat empiris, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai efektivitas penerapan Key Performance Indikator atau KPI pada perusahaan air minum dan dapat digunakan oleh akademisi maupun praktisi. Untuk manfaat praktikal, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh perusahaan air minum yang ada di Provinsi Lampung dalam menyusun strategi guna meningkatkan kepuasan pelanggan air minum tersebut melalui optimalisasi Key Performance Indikator. Kemudian yang terakhir ada manfaat sosial. Penelitian ini dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
di bidang air minum yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, batasan dan ruang lingkup. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan air minum di Provinsi Lampung. Populasi penelitian terdiri dari pelanggan perusahaan air minum di wilayah tersebut dan sampel dikumpulkan secara acak dari populasi pelanggan. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang mengukur persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan berdasarkan key performance. Indikator yang diterapkan dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linier. Pendekatan ini untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel KPI dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini memiliki gap yang unik pada subjek dan wilayah penelitian, dengan fokus pada situasi lokal perusahaan air minum di Kota Lampung yang belum dibahas secara detail pada penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.